kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, senang sekali malam ini kami kembali hadir menjumpai Anda melalui program obrolan budaya RRI Padang. Dan untuk pertemuan kali ini, pendengar dan pemirsa RRI Net, kami akan mengangkat sebuah topik tentang kontribusi lembaga-lembaga adat yang ada di Sumatera Barat yang tentunya mengusung budaya Minangkabau dalam pembangunan nagari di Sumatera Barat ini. Nah, untuk itu kami angkat sebuah topik berjudul Peranan Lembaga Adat dalam Membangun Nagari. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita ketahui Sumatera Barat sebagai pusat kebudayaan Minangkabau hingga saat ini masih bisa kita rasakan cukup kental nilai-nilai budaya yang dilestarikan dan masih terpakai hingga saat ini. Dan tentunya ini juga membutuhkan sebuah wadah untuk penyalurannya dan juga untuk pengembangannya ke depan, termasuk dalam kontribusinya terhadap nagari di mana adat Minangkabau itu sendiri bersumber. Nah, untuk itu sahabat pendengar dan pemirsa RRI Net di mana-mana berada, kami sudah mengundang dua narasumber yang kompeten untuk memperbincangkan persoalan ini. Pertama ada Mak Kari, budayawan Sumatera Barat. Assalamualaikum Mak Kari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat Mak. Semangat terus. Iya. Kemudian di samping beliau juga sudah hadir bersama kami dan kami undang mantan Wali Kota Padang dan saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Bapak Dr. Haji Fauzi Bahar MSI Datua Nansati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak Datua. Oke. Baik. Mak Kari dan Mak Datua. Malam ini kita berada dalam sebuah obrolan budaya dan kami tertarik untuk mengangkat persoalan kontribusi lembaga-lembaga adat di Sumatera Barat ini yang tentunya mewadahi para nenek mama yang ada di nagari-nagari di Sumatera Barat yang merupakan sumber kekuatan moral dan juga kekuatan mentalitas anak nagari di Minangkabau itu sendiri. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net di mana-mana berada, sebelum kita membahas lebih jauh tentang peranan lembaga adat dalam membangun nagari di Sumatera Barat ini, mari kita saksikan terlebih dahulu berikut ini. Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jalani ado di dalam. Tuah cilaku nang taluki, dicaliak jomato batin, diambiak kauji paham, sinan kasayah maknanya. Maka bakatolah orang bijak, agaran buah tutuanya, ado ampe suruh ampe tagahnya. Nan pertama, iduilah barumpunawa, jandi contoh sipai tibaro. Nan kedua, tiru baringin tangah padang, jauhkan nidui mbak yambang. Dan ketiga, simakkan anau dalarimbo, pantangkan jadi bio-bio. Dan keempat, jadilah ibarat paku, usah sarumang jebin lalu. Nagari Minangkabau memiliki budaya dan adat istiadat dengan bentuk dan corak yang beragam. Salah satunya adalah kebiasaan menggelar petata petiti pada acara-acara tertentu. Petata petiti Minangkabau tersebut merupakan bentuk ekspresi lisan masyarakat Minangkabau yang umumnya dipakai dalam bahasa Minangkabau. Petata petiti pada hakikatnya bukan sekedar tradisi atau budaya. Lebih dari itu, di dalamnya termuat berbagai jenis nilai-nilai universal, termasuk nilai-nilai pendidikan yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengembangan pendidikan karakter anak bangsa.
Hal semacam itu tidak lain karena masyarakat dan kebudayaan Minangkabau memiliki filsafat dan pandangan hidup yang terekspresikan dalam petata petiti adat yang menjadi acuan hidup mereka. Bagi masyarakat Minangkabau, nilai-nilai kehidupan yang diyakini itu adalah prinsip hidup yang abadi dan langgeng. Walaupun ada pengaruh dari luar, akan tetap kokoh sepanjang masa. Yang terkenal dengan ungkapan, "Ndak lakang dek paneh, ndak lapua dek hujan." Melalui petata petiti dan pantun peribahasa itu pula dapat ditemukan prinsip-prinsip dasar kehidupan, baik secara individu maupun kolektif. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang cenderung terbawa arus pola hidup manusia modern, tradisi petata petiti seakan sudah mulai kehilangan identitasnya. Konsekuensinya adalah petata petiti tidak lagi menjadi sumber nilai kehidupan, sehingga masyarakat Minangkabau mulai mengalami krisis sumber nilai yang berdampak terhadap pembentukan karakter generasi mudanya untuk menjadi urang nan sabana urang. Artinya, terjadi pengeroposan budaya sehingga yang dipraktekkan oleh orang Minangkabau terhadap adat dan kebudayaannya sendiri tinggal kulit-kulit luarnya saja yang lebih bersifat seremonial ketimbang melaksanakan inti dari hakikat ajaran adat dan kebudayaan itu. Akankah kita tega membiarkan salah satu warisan Minangkabau ini hanyut terbawa arus budaya global? Mampukah kita kembali menghidupkan petata petiti tersebut sebagai salah satu acuan nilai kehidupan orang Minangkabau hari ini? Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Pendengar dan pemirsa RRI di mana berada, kita masih dalam program obrolan budaya RRI Padang pada malam hari ini, dan kita akan bahas peranan lembaga adat dalam membangun nagari. Nah, untuk mengawali perbincangan ini saya mau ke Mak Kari nih sebagai budayawan Sumatera Barat ya. Baik, Mak Kari, bagaimana Mak melihat kondisi hari ini? Ya, apakah itu pemahaman ataupun juga pengamalan dari nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau di tengah-tengah kehidupan masyarakat Minangkabau hari ini? Silakan Mak Kari. Terima kasih, Mbak Datua. Ya. Dan pemirsa serta pendengar, sebelumnya saya mau sampaikan dulu bahwa kita bicara soal kebudayaan. Ya. Maka kita mengenal kebudayaan Minangkabau itu bersumber dan tonggak utamanya ada di nagari. Nah, nagari dalam pemahaman kebudayaan bukan tidak sama dengan pemahaman pemerintahan desa, pemerintahan nagari. Pemerintahan desa, pemerintahan nagari itu di bawah Sumatera Barat. Ketika bicara Minangkabau, wilayahnya adalah wilayah kebudayaan. Itu dulu yang kita pahami. Yeah. Nagari itu sebuah wilayah kebudayaan yang punya otoritas. Dia federasi dari Minangkabau. Di situ ada pemimpinnya, ada wilayahnya, ada masyarakatnya, ada aturannya di situ. Jadi mengatur nagari secara kebudayaan itu dilakukan oleh pimpinan-pimpinan di nagari. Ada undang-undang nagari, ada undang pembentukan nagari, ada undang-undang dalam nagari, dan lain halnya di situ. Inilah semua sumber dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam nagari. Tersebutlah di situ bahwa kamanakan barajo kamama, mama barajo ke pengulu, pengulu barajo kamu pakai, mu pakai barajo kanan bana,
nan bana berdiri sendirinya. Nah, itulah tatanan di dalam kehidupan bermasyarakat dalam negari. Apa kunci yang sekarang saya lihat terjadi perubahan yang terlihat sekali dalam konsep-konsep budaya Minangkabau di dalam negari secara kebudayaan adalah persoalan kekerabatan. Kekerabatan di Minangkabau itu yang membedakan dengan kekerabatan di daerah yang lain. Di situ ada mama, ada kemenakan, ada apa, ada anak. Di Minangkabau tidak ada orang lain. Kalau dia kecil dari kita, kalau tidak anak, dia kemenakan. Kalau dengan orang yang lebih besar dari kita, kalau tidak mama, dia bapak. Itu konsepnya. Jadi tidak ada orang lain di situ. Ketika ini tidak lagi terjaga, maka nilai-nilai dalam implementasi kehidupan ini akan menjadi sesuai interpretasi masing-masing. Bisa saja dia tidak hidup di dan besar lagi di nagari, tapi di luar nagarinya dia mengadopsi dan bersosialisasi dengan nilai-nilai yang mempengaruhinya di luar. Atau sebaliknya, karena tidak ada lagi batas dalam informasi, pengetahuan, contoh-contoh itu, bisa saja dia tetap di nagari, tapi melalui gadget dan teknologi dia sudah mengadopsi nilai-nilai yang bukan milik mereka. Nah, kenyataan sekarang kekerabatan, ikatan kekerabatan itu yang menurut saya bisa saja longgar, renggang, malah tidak ada sama sekali. Sekarang Minangkabau, dia dikatakan orang Minangkabau kalau ayahnya, ibunya atau ibunya dari Minangkabau, sukunya suku Minangkabau. Sementara bagi orang Minangkabau dikatakan punya nilai-nilai budaya Minangkabau itu, dia dikatakan sebagai orang Minangkabau kalau dia tahu dengan alur dan patut je mungkin. Alur itu adalah aturan-aturan, apakah aturan negara, aturan adat, ataupun aturan agama yang disepakati dan dijalani. Lalu masalah patut nggak itu sesuatu itu dikerjakan. Kalau patut itu persoalan pertimbangan antara pikiran, logika dengan nilai-nilai yang ada di nuraninya. Kalau mungkin itu situasional, sifatnya kondisi tertentu, apakah dia pantas melakukan itu atau tidak. Nah, di sini perilaku-perilaku itu menurut saya tidak lagi merujuk kepada nilai-nilai alur aja patui dan mungkin itu. Bukan semua, tapi dari gambaran orang banyak, orang Minang itu sekarang tidak lagi berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada itu. Di mana itu? Nang gadang dihormati, nang samogadang dibawa bayu, nang ketek disayangi. Lalu peran ibu dan keturunan ibu itu di dalam mengatur pendidikan nilai-nilai kepada anak-anaknya itu berlangsung harusnya. Tapi sekarang sudah diambil alih oleh pendidikan ke arah pikiran dan logika, sehingga nilai-nilai itu sendiri sudah tergerus oleh pendidikan yang arahnya lebih banyak ke pemikiran dan logika. Itu akan mempengaruhi kepada sikap hidup masyarakat kini pada umumnya. Baik. Nah, Mak Kari, maaf saya mau ke Pak Datuk nih, Pak Datuk. Kalau menyimak dari paparan Mak Kari tadi, saya melihat benang merahnya bahwa sudah terjadi kelonggaran sikap dari generasi Minangkabau hari ini lantaran longgarnya kekerabatan. Apakah di sana mama atau apa dan induk terhadap keponakan dan anaknya, longgarnya nilai budaya sehingga sang anak, katakanlah generasi hari ini itu justru mencari jati diri sendiri dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa dia bawa dari luar masuk ke negarinya walaupun dia hidup negari. Nah, tentu muncul persoalan ini. Persoalannya, apakah sang anak atau generasi yang tidak bertanya kepada sang mama, atau sang mama dan apa yang tidak menjalankan fungsinya
secara tegas dan berkesinambungan untuk mewariskan nilai-nilai ini ke anak-anak dan keponakan di Nagari. Menurut Pak Datuk sendiri apa gimana nih ya persoalannya, dan sebagai seorang yang mewadahi secara fungsional para nenek mama di Sumatera Barat ini, tentunya juga menyimak kurikulum seperti ini, dan apakah para nenek mama memang dalam kondisi seperti itu sudah saat ini, Pak Datuk, silakan. Terima kasih Ya. RI Net dan Mbak Kari. Bagus ini judulnya. Sebetulnya di Minangkabau ini pemerintahan terkecil sebetulnya di Minangkabau ini. Penghulu itu adalah pemerintahan terkecil ya. Setiap suku, kalau kampung desa kan terdiri dari beberapa kakak gitu ya. Ini yang terkecil itu suku ya. Suku itu bisa berapa kakak saja. Tapi penghulu ini dia punya manti, dia punya lubalang, dia punya katik malin ya. Dia mempunyai menteri pertahanan, punya panglima gitu, lubalangnya, punya manti pemerintahan, dan malin imam menteri agamanya. Di sini ada Paganegari, anak muda gitu ya. Yeah. Nah, jadi kita semua orang dah tahu bahwa adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Ya. Jadi kehidupan kita syarak itu. Jadi kebudayaannya syarak syarak yang mengatakan, adat memakai, adat yang melaksanakan. Jadi kehidupan kita adalah syarat itu, syarak itu, syariah itu, syariat. Tadi saya ingin dua memang pepatah ini berbunyi ya, tapi sesungguhnya begini. Kemenakan baraja ke mama. Mama baraja ke penghulu. Penghulu baraja ke mufakat. Mufakat baraja ke nambana. Nambana Allah berdiri sendirinya. Di sini baraja, belajar. Orang Minang egaliter. Kayo seorang salah. Ada ndak tanya orang. Bapak ada ndak minta dah. Jagoan juga seorang ada tanya orang. Bagaang juga seorang nak cakap dah. Artinya baraja belajar. Kemenakan belajar ke mama. Mama belajar ke penghulu. Jadi keponakan ini toladannya mama. Penghulu teladannya mama. Jadi di Minangkabau, orang Minang ini dia kalau tidak berguru meniru. Tetapi kalau tidak ada yang dia tiru, ini dia. Ini persoalannya. Kalau mama tidak mempondisikan dirinya sebagai teladan, kemenakan mana yang mau belajar sama dia? Iya. Ya. Dari itu, kalau rajo cenderung memerintah. Tadi sudah dibilang tadi, gadang seorang salah. Itu. Tapi kalau teladan yang kita kasihkan, bentuk ajaran contoh yang kita berikan, inilah peranan mama kepada kemenakannya. Nah, ketika itu tidak tegak, kemenakan beraja kepada siapa? Ya. Jadi di Minangkabau ini yang egaliter ini, mereka kalau tidak bagus nak ambilnya, kalau bagus langsung contohnya, ya. Jadi orang Minang ini kalau diatur betul nggak mau dia, tapi kalau diberikan teladan dia mau contoh. Baik. Ya, nah, generasi kita ini masih muda ini, memang hari ini ya pergeseran tentu ada. Dengan kemajuan teknologi. Dulu kita razia Makaria, razia handphone yang punya Android di sekolah. Sekarang mereka justru disuruh pakai Android, ya, untuk bisa Zoom dan sebagainya. Dalam Android ini orang bergulat juga ada, orang cakap juga ada, laki bini, ya. Dari itu tantangannya sangat besar. Betul. Nah, dulu di Minangkabau tiap-tiap suku ada surau. Surau inilah tempat dididiknya anak-anak kemenakannya. Ya, anak kah, kemenakan kah, anak pisang kah, bako kah, dididik situ kecil. Ya, lalu surau itu. Jadi Minangkabau ini punya candra di muka. Candra di mukanya
di Minangkabau ini selalu saja sesuatu itu diajarkan dengan keteladanan. Keteladanan ya. Ya. Oke. Jadi kalau mama nih pendekar, juga silek gitu. Nah, mama kan dia mau belajar, mau nyontoh dia. Iya. Tapi kalau mama engak aja, bodoh-bodoh saja, ataupun tidak ini, dicuekin keponakan. Baik. Jadi mama di Minangkabau Iya. mengkondisi dirinya Baik. sebagai teladan, sebagai Teladan. contoh, sebagai bentuk yang harus diajarkan. Ya. Berarti satu bisa saya tarik kesimpulannya sepertinya yang hilang sekarang itu di negari itu keteladanan mama ini oma ya, pada itu ya. Sehingga para kemenakan tidak tahu lagi mau mencontoh kemana dan mengambil nilai dari mana. Sehingga ketika merentau keluar ya udah nilai rentau masuk ke dalam gitu ya. Ya. Oke. Ada tambahan Pak Kari? Ya. Ada persoalan di situ. Hmm. Kita kehilangan pentas untuk nenek mama bersuara menyampaikan nilai-nilai itu. Oke. Tidak mungkin sekarang nenek mama itu di rumah gadang Hmm. atau di rumah kemenakannya, sehingga nenek mama kehilangan pentas untuk menyampaikan hal-hal kebenaran itu. Dulu nenek mama ada sasaran namanya, untuk kemenakan-kemenakan dikumpulkan, Oke. diajarkan nilai-nilai kehidupan melalui silek dan yang lain-lain yang ikutan dari itu. Ada silek tagak, ada silek duduk. Iya. Silek tagak di halaman, silek duduk tiap surau. Surau. Oke. Sekarang persoalannya nenek mama tidak punya pentas, Tidak punya wadah ya. tidak punya medianya, tidak punya. Sekolah sudah diambil alih guru. Oke. Makari, Ya, saya tanggal 27 besok, ya. Ini MOU perjanjian dengan Bapak Kapolda tentang restorasi justice, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Oke. Jadi ini suatu terobosan ketika anak kemenakan dibela oleh mama, maka peran mama akan ada lagi setelah pusat dibela. Baik. Menarik sekali Mbak Kari. Ini yang kita harapkan ya. Ada sebuah silang kayu ditunggu. Ya. Di situ makanya APKID ini ya. terakhir saya tawarkan. Baik. Saya tawarkan terakhir. Ah. Apakah Nagari yang memiliki semacam podcast Ya. atau nenek mama membuat vlog sendiri? Ah. Jangan haramkan itu. Oke. Jangan hanya nenek mama memakai teknologi hanya untuk kepentingan lihat apa sesuatu. Baik. Jadikan untuk pentas yang tadi di Baik. samping yang dikatakan Oke. pada tadi. Berarti kesimpulannya nih Oma butuh pentas, butuh Iya. wadah Iya. untuk berkomunikasi kembali dengan para anak Kalau kemenakannya. tidak, dia sepertinya berteriak di balik bukit. Iya, suara kelihatan, suara sampai orang nggak kelihatan gitu Nggak ya. sampai Nggak suaranya nampak. itu. Beda dengan radio sekarang ada. Oke, baik kalau begitu kita akan lanjutkan perbincangannya para tua dan Pak Kari, ini menarik sekali. Di sesi kedua nanti kita coba akan lihat bagaimana nih bikin pentasnya. Mungkin Elkam sebagai lembaga fungsional bisa berfungsi di sini ya. Oke, kita akan kembali pendengar dan pemirsa Renet setelah yang berikut ini. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya.
Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net di mana berada, kita masih dalam obrolan budaya RRI Padang mengangkat topik peranan lembaga adat dalam membangun nagari. Dan tadi di segmen pertama kita sudah mendengarkan paparan dari Mak Kari, budayawan kita, kemudian dari Pak Datuk, ya Pak Fauzi Bahar, Datuk Nansati, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Baik, dan kalau tadi di penghujung segmen pertama kita sudah lihat bahwa ternyata ada persoalan bahwa kemenakan di nagari sekarang itu jalan sendiri-sendiri, ya, membawa budaya-budaya lain itu karena kalau Pak Datuk tadi bilang ketauladanan, kalau Mak Kari bilang pentasnya yang hilang, kan begitu ya. Ya, ketika kita satukan ternyata untuk tauladan itu sendiri butuh pentas nih, Pak Datuk. Oke. Nah, untuk itu tentu ada organisasi kah atau lembaga-lembaga kah atau kelembagaan kah sebagai pentas dari Omak itu sendiri atau wadah yang menggantikan mungkin dulu peran surau atau peran sasaran seperti Mak Kari bilang tadi yang ditawarkan untuk para nenek mama, dan salah satunya barangkali Elkam akan bisa berkontribusi dalam masalah ini. Bagaimana menurut Pak Datuk sendiri ini? Silakan Pak. Ya, ketika mama ini tidak ada membantu keponakan, tentu keponakan jalan sendiri. Iya. Tapi ketika mama ini bisa mampu membela anak keponakan, meskipun yang lain yang dibelanya, maka orang akan mencari mamanya masing-masing. Saya dalam waktu dekat ini akan ada MOU, perjanjian ya dengan Bapak Kapolda beserta jajarannya, yaitu restorasi justice. Restorasi justice. Penyelesaian perkara di luar pengadilan. Masalahnya gini, ketika saya menipu Mak Kari ini 10 juta, Iya. dilaporkan saya ke polisi, akhirnya saya ditahan selama 1 tahun. Pertama sekali saya sama Mak Kari ini, keturunan saya sama dia ini sampai mati ini berendam nih. Iya. Yang kedua, kalau saya diselesaikan secara musyawarah oleh mama, ya, maka kalau saya dipenjara 1 tahun tadi, uang Mak Kari yang 10 juta kan tidak kembali. Iya. Tapi kalau damai, uangnya agak 7.500.000 bisa kembali juga nih. Iya. Diansur ke apa gitu ya. Iya. Yang kedua, kalau saya dipenjara 1 tahun, maka di punggung saya ada stempel narapidana. Dan itu saya pakai seumur hidup. Yang ketiga, kalau saya masuk penjara ini, ya, terus biaya siapa? Kan biaya negara itu, beban negara itu. Ketika ini mereka sudah selesai, tidak ada yang dipenjara, saya bisa oyomi anak istri saya dan saya tidak dendam sama dia. Medi kerabat bagus lagi. Ini yang kita selesaikan. Jadi ini mama, para paman ini akan berperanan kembali menyelesaikan perkara anak kemenakannya, sehingga ini mama peranannya akan hidup lagi. Jadi kalau ada perkelahian, selang sengketa segala macam, mamanya berperanan, maka fungsi mama akan hidup kembali, baik dalam mengatur anak keponakannya maupun dalam membimbing anak keponakan ke jalan yang baik. Nah, itu yang tadi Mak Kari bilang, ya kalau dia perlu diajarkan sesuatu, tentu ada ketergantungannya kepada mamanya gitu. Iya. Samalah kalau dulu Mak Kari ya, karena dulu yang membiayai kemenakan itu adalah mama melalui pusako kan gitu dalam Mak Kari ya. Sehingga ada sebuah keterikatan emosional ya pada tuh emosional kepada mamanya. Mamanya. Sehingga mama bisa menurun ke kemenakan gitu ya. Nah, tapi karena saat ini barangkali udah kehilangan pada tuh ya. Baik. Nah, Mak Kari sendiri melihat gimana Mak Kari? Itu kan dari sisi hukum ya, Pak Datuk ya. Atau kita masih kepada Datuk, itu sisi hukum. Nah, dari sisi yang lain Pak Datuk, apakah sisi pendidikan, apakah sisi ekonomi gitu umpamanya ya. Apakah ada peluang-peluang enggak ya dari nenek mama untuk mencoba berfungsi lagi seperti sedia kala seperti sebelumnya melalui lembaga-lembaga adat yang ada di nagari. Program kita kedua ke depan, kita akan
jadikan silat. Silat ini budaya ini. Silat ini kalau saya pemain bola tahun 80, Pak Makari pemain bola tahun 2000, Iya. hormatkah pemain bola ini? Enggak. Kita main basket, kita main apa enggak. Tapi kalau dia pesilat yang 80, saya Iya, pesilat 2000, iya, saya hormat sama dia nih. Betul. Walaupun perguruan tidak berbeda. Mm-mm. Dari itu silat ini, kalau saja silat ini kita masukkan sebagai karakter building, Mm. menciptakan pembentukan karakter anak-anak kita di sekolah-sekolah. Jadi ada rencana dari Elkam ini adalah silat sebagai budaya ini di Sumatera Barat ini ada ratusan aliran silat loh. Ya Kak betul. Kumango, apa banyak sekali aliran-aliran Sungai Patai dan sebagainya. Mhm. Dari itu kalau kita jadikan sebagai candra di mukanya generasi muda kita ini, kita ajarkan silat. Dulu saya ketua silat Sumatera Barat Iya, ya, sekarang sudah iya. selesai. Kalau di Padang ini contohnya, Hmm. di Kota Padang ini ada sekitar 450 sekolah SD. Mhm. Kalau tiap-tiap sekolah SD ada sasaran silat, maka dengan silat ini, kalau anak-anak kita ya, kita ayahnya nih, Mhm. kamu jam 9 jangan keluar rumah lagi. Kita tertidur, dia lompat dia, lewat jendela, dia sembunyi keluar dia. Tapi gurunya lah yang bilang. Kata gurunya, saya harapkan semua para pendekar jam 9 tidak ada yang keluar rumah. Oh, patuh dia. Iya. Ah, jadi perlu juga Beda ya. kita jadikan silat ini, tadi Makari menggambarkan bahwa surau dan silat ini Mhm. ada silet tagak, silet duduk tadi itu, silet duduk di atas surau, silet tagak di halaman surau. Kalau saja anak-anak diwajibkan sebagai ekstrakurikuler wajib gitu ya, silat ini di sekolah SD misalnya gitu. Iya. Setiap sekolah SD kan punya halaman tempat upacara. Betul. Itu aja cukup untuk jadi sasaran silat itu. Iya. Kalau diwajibkan anak kelas 4, anak kelas 5, kelas 6 wajib belajar silat. Oh, ini dahsyat ini. Betul. Kita jadikan sebagai bentuk pembentukan karakter orang Karakter. Minang dengan silat. Baik. Habis itu dia harus naik ke surau, harus ke masjid Mhm. untuk belajar Al-Quran. Berarti di Kalau dua ini saja dimanfaatkan kembali untuk membina anak kemanakan, Mhm. cukup ini. Iya. Kita bekali dia, kita masukkan budaya silat kita kepada mereka. Dan saya kebetulan Fakultas Ilmu Olahraga dulu. Ya. Jadi salah satu silat itu adalah olahraga yang semua sendi bergerak gitu. Iya. Ya, artinya orang kalau silat dia belajar silat muda gitu. Sampai tua pun dia kelihatan tagih, kelihatan masih gitu, masih kuat kelihatan gitu. Iya. Staminanya masih ada gitu. Nah, dari itu kalau silat ini semua orang Jepang mengerti semuanya tentang karate misalnya gitu ya. Iya. Atau judo gitu. Atau orang Korea ngerti taekwondo gitu ya. Itu karena ekstrakurikuler wajib oleh mereka. Nah, kalau ini dijadikan ke sekolah-sekolah sebagai ekstrakurikuler wajib, kelihatannya sangat memungkinkan pembentukan karakter yang di Mbak Kari bilang tadi itu Bisa terlahirkan. diwujudkan, Ya. Pak Datuk ya. Baik, menarik sekali nih Mak Kari, ada tawaran-tawaran ke depan dari Pak Datuk ya sebagai Ketua Elkam untuk menghidupkan silat ya, kemudian terjadi ada restorasi justice gitu ya. Nah, kemudian Mak Kari bicara persoalan generasi, tentu juga ada sisi-sisi lain ya yang akan pengaruhinya. Tadi sudah jelas bagian untuk karakter mungkin silat ya. Nah, tapi ini untuk persoalan-persoalan pola pikir umpamanya atau pemahaman budaya umpamanya gitu ya. Nah, Makari melihat pentas apa ini yang cocok untuk para nenek mama di negari yang belakangan ini tanda kutip ya dianggap sebagian orang sudah tidak bertaring lagi pada itu. Pada itu bilang tadi ya, sudah tidak apa lagi. Nah, gimana nih seharusnya Makari? Peran dan fungsinya harus dikembalikan, terutama persoalan-persoalan yang terkait dengan karakter building berbasis culture di situ. Oke. Nah, apa itu? Salah satunya yang dikatakan tadi melalui sasaran. Sasaran itu. Tetapi sayangnya hal ini ketika sasaran sudah berganti dengan perguruan, ini kan berbeda, Pak. Perguruan menjadi organisasi struktural dia. Kalau sasaran sebuah media dan sarana pembelajaran yang tradisional, Ya. yang mengajar di situ pasti nenek mamanya atau kerabatnya.
di perguruan belum tentu. Iya. Yang utama jadi anak sasihan, orang belajar silik di sasaran, pasti anak kemenakan atau kerabat, tidak ada orang lain. Di situ mereka leluasa memarahi, menunjuki, tidak ada yang akan marah. Tapi kalau di tempat lain bisa saja, kalau ditendang sedikit kakinya untuk diajari bagaimana berdisiplin, dia diadukan kepada ini HAM dan segala macam. Dulu orang bersilat termasuk belajar Al-Quran itu diserahkan rotan, ya Pak. Ini anak saya, tolong ajari mengaji, ini rotan. Untuk apa? Kalau salah jangan ragu-ragu. Kalau bersilat malah kain putih diserahkan untuk mengantarkan anak. Pisau, ya. kain putih dan segala macam. Kalau dia mati dalam belajar, Kain kafan. kami relakan. Iya. Silakan dikuburkan. Sebegitunya ya. Komitmen. Komitmen dan kewibawaan. Guru silik, Baik. kewibawaan Niniak Mama. Nah, sekarang persoalannya, masuklah sekolah formal. Tanah untuk sekolah formal itu dimintakan dari Niniak Mama, ya Pak? Dari tanah ulayat ya. Iya, tanah yang ada di situ minta Oke. izin. Lalu diminta pula orang kampung di situ dengan seizin Niniak Mama dan penghulu untuk menyerahkan anak-anaknya, kemenakannya sekolah di situ. Oke. Setelah sekolah itu berdiri dan anak kemenakannya membayar di situ, Niniak Mama tidak punya peran lagi, tidak ada ruang. Semuanya diambil alih oleh guru. Oke. Saya pikir ini tidak fair. Seharusnya ada peran sesuai dengan ada 9 unsur dalam komite sekolah itu yang bertanggung jawab dalam pendidikan di sekolah itu. Salah satunya adalah tokoh-tokoh masyarakat. Oke. Kenapa tidak dilibatkan ini Mama, diberikan pentas sekali seminggu kah, sekali sebulan kah? Terserah. Mungkin sekarang urusan warisan, waris saja. Urusan kekerabatan. Diberikan semacam kuliah umum, Pak, atau silakan teknisnya. Nah, sekarang mohon maaf para tua. Saya heran kenapa di Sumatera Barat tidak diajarkan bahasa Minangkabau. Padahal maaf, Elkam sudah sejak tahun 66 yang paling tua setelah MTKam ya Pak. Tetapi pemerintah Sumatera Barat terutama pendidikan belum lagi mengakomodir mempelajari bahasa Minangkabau, sementara Nampusako di Minangkabau itu kato. Kato ya. Tapi itu tidak diajarkan. Saya tidak tahu apakah kurang kuat dorongan, mungkin setelah ini lebih kuat barangkali. Oke, baik. Atau Baik, bagaimana? baik, Saya baik. tidak tahu kenapa itu Iya, terjadi. Menarik ini, menarik. Jadi satu sisi ketika sebelum sebelum memulai Nini Mama diikut sertakan gitu ya pada tuh ya. Nanti setelah berjalan Nini Mama nonton aja gitu ya. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada tua ini menarik sekali. Saya ingin lihat nanti solusinya gimana nih. Nah, ada saya Iya. yang ditawarkan pada tua tadi. Ah, Sile masuk ke sekolah. iya, Itu salah satu bentuk pintu menurut saya yang perlu diakomodir yang agar harus ya. pembelajaran pendidikan di sekolah-sekolah itu bersama dengan tokoh masyarakat. Oke. Karena guru sendiri untuk ukuran untuk pendidikan materi-materi yang sifatnya budaya, saya pikir itu sangat kekurangan. Baik, baik. Nah, saya tertarik juga nih masalah Sile ini Pak Datuk. Kita kan lihat juga perkembangan ya. Sile belakangan lari ke prestasi kebanyakan seperti itu Pak Datuk ya. Enggak juga. Artinya yang sasaran-sasaran lama itu sepertinya tidak begitu hidup gitu loh. Enggak. Jadi Gimana Pak Datuk? sekarang ini seperti Padang ini, kota Padang ini, guru-guru tua-tua silet itu dapat honorer. Oh, sudah ada itu ya Pak Datuk ya. Jadi kalau guru-guru mengaji itu dapat honorer, guru Guru silat silat juga dapat ya. juga, ya. Satu, yang kedua tentang sasaran tadi. Sasaran. Sebetulnya ya karena jumlahnya anak keponakan sudah begitu banyak, berbeda dengan ya 50 tahun yang lalu ya. Iya. Mereka jumlahnya sedikit, sangat gampang. Yang kedua ya dengan perubahan zaman ini metode dan anunya juga berubah. Dari itu tapi bentuk-bentuk
pentingnya seperti surau tadi, Iya, itu penting itu penting ya. bahwa pembentukan karakter building tadi. Termasuk juga silat kalau masuk ke sekolah, Harus tradisi ya itu ya Pak Datuk ya. tradisi. Oke. Jadi tradisi itu karena difestivalkan dan jarang difestivalkan, sepertinya dia agak ada kan lah sama dengan Asmaul Husna. Iya, iya. Dulu-dulunya saya sendiri juga ngerti, saya ngerti Asmaul Husna setelah jadi wali kota. Wali kota Asmaul Husna ya Pak Datuk ya. Enggak, tadinya sebelum di wali kota saya nggak tahu juga, makanya Iya, ditanya iya. oleh anggota DPR, Iya. wali ajaran Asmaul Husna apa? Tahu nggak, hafal nggak katanya. Heeh. Saya bilang ya kalau saya nggak sarjana, anak saya nggak boleh sarjana apa kata bilang. Iya, iya. Justru karena saya nggak hafal, bukan saya suruh anak saya hafal. Jujur sekali Pak Datuk ya. Artinya Iya, iya, iya. ketika difestivalkan apa saja, Mm. dia akan menjadi muncul. Muncul ya. Tapi sepanjang tidak dipertandingkan, kalau kita maunya orang satu kelurahan ini main catur, Iya, iya. ada kan tadi yang catur sibuk, kasih dia besar sibuk mencatur semuanya. Iya, iya. Iya. Nah, jadi apa sajalah kebudayaan ini perlu kita festivalkan. Oke. Termasuk ke depan kita dari Erkam akan mencoba petata petiti ini kita festivalkan juga. Oke, luar biasa. Makali perlu mas saya sebagai wasit. Iya. Baik, terima kasih pada Tua dan Pak Kari untuk segmen kedua ini. Sepertinya kita semakin mengkerucut ini ya. Tadi persoalan kita sudah lihat. Nah sekarang sedikit solusinya sudah juga kelihatan ya pada Tua ya. Apakah dengan sasaran, sile, surau dan sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita di segmen ketiga. Kita pengen lihat bagaimana Ninik Mama dengan kelembagaannya memiliki ruang yang lebih kuat lagi atau lebih bisa berkontribusi lebih besar lagi dalam menentukan arah pembangunan, apakah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan yang lain-lainnya, infrastruktur juga barangkali ya, karena ini kebutuhan nagari ya di dalam menetapkan pembangunan tersebut. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan budaya RRI.net. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau. Dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Pendengar dan pemirsa RRI.net di mana-mana berada, kita sampai di segmen terakhir obrolan budaya kita pada malam hari ini tentang topik peranan lembaga adat dalam membangun nagari. Nah, kalau tadi di segmen pertama kita sudah melihat persoalannya, kemudian di segmen kedua kita juga sudah mendapatkan sedikit solusi untuk menjawab persoalan-persoalan di segmen pertama. Nah, yaitu soal kekuatan Ninik Mama dengan kelembagaannya. Nah, kemudian di segmen yang terakhir ini pada Tua dan Makari, saya ingin melihat ini ya, artinya kelembagaan adat tersebut sebagaimana kita ketahui kan bukan struktural pada Tua ya. Secara yuridis dia tidak punya kekuatan untuk eksekusi ya. Sementara persoalan ini persoalan serius yang harus kita lakukan eksekusi gitu loh. Nah, sementara lembaga adat hanya fungsional. Nah, ini bagaimana nih ke depannya kira-kira
kita mencoba melakukan penguatan terhadap lembaga-lembaga adat di Sumatera Barat ini, sehingga kalaupunlah tidak sampai ke eksekusi, minimal suaranya masuk dalam memberikan kontribusi pembangunan di nagari Sumatera Barat ini. Menurut Pak Datuk, apa nih yang harus diperkuat ini Pak Datuk? Silakan. Iya. Adat yang tidak lakang, tidak paneh, dan tidak lapuk di hujan ini memang harus kita perbarui juga sesuai dengan kemajuan zaman ini. Ya. Kita sepakat ya bahwa kekayaan kita yang termahal itu adalah anak kita. Ya. Anak keponakan ini kekayaan kita. Oke. Kalau suatu negeri, suatu rumah tidak ada anak kecil itu rasanya sepi aja. Jadi kekayaan besar itu yang harus kita bina, harusnya itu yang perbaiki. Dan malah ada pula pepatah mengatakan bahwa bumi ini, alam ini tidak warisan nenek moyang kita, tetapi adalah pinjaman cucu kita, pinjaman generasi kita. Jadi apakah budaya atau pusaka atau limbago harus kita turunkan temurun. Kewajiban kita generasi ini menurunkan lagi ke generasi berikutnya di Minangkabau. Seperti apa yang disampaikan oleh nenek moyang kita, oleh kakek kita. Dari itu peranan nenek mama ini harus kita mulai lagi. Ya. Dan kita memang sedang menyusun bersama DPR tentang bagaimana contohnya ya, bagaimana TOT ya, trainer untuk masyarakat turun ke bawah. Misalnya di calon datuk gitu, kita adakan penatarannya. Gitu ya. Kita tata dulu apa sih hak kewajiban datuk itu. Iya. Apa sih peranan setelah datuk, dia nggak boleh lagi celana pendek gitu, Iya, nggak boleh iya, manjat-manjat lagi, nggak boleh lagi lari-lari, nggak boleh. Iya. Ya, nah, dari itu peranan bentuk ini kita tatar. Remaja pun gitu. Jadi ketika kita lakukan kebudayaan ini, kita timbulkan kembali, kita adakan wadahnya, kita adakan mereka mengetahui. Hari ini ada loh orang yang orang Minang tinggal di Minang, dia tidak tahu suku dia apa. Benar sekali Pak Datuk, apa Datuk? Saya menemukan. Jadi harus dikatakan ada masa mereka mengetahui, memiliki ajaran ini harus kita berikan pada mereka. Istilah bako saja, istilah anak pisang saja banyak sekarang yang tidak tahu. Itu kembalikan lagi. Baik. Nah, tadi itu peranan kita itu nih Mama. Ya. Saya tertarik tadi Pak Datuk mengatakan ada komunikasi dengan DPRD gitu ya. Persoalan penguatan ini rencananya sampai ke tingkat perda kah atau gimana nih Pak? Ada dua hal. Satu ya yuridisnya tadi itu. Hukum dan penerapannya yang dikuatkan oleh perda. Yang kedua anggarannya. Anggaran juga. Wah, makin kuat nih ya. Oke, baik. Pak Kari, ini angin segar nih Pak Kari. Sepertinya Pak Nenek Mama nanti makin kuat nih ya, kuat untuk berdiri, kuat juga untuk berlari gitu ya. Berdiri dengan yuridisnya dan berlari dengan anggarannya. Oke, silakan Pak Kari sendiri melihat ini seperti apa Pak Kari? Iya, basis utama dari penghulu itu adalah suku dan kaumnya. Operasional nenek mama penghulu untuk mengurus anak kemenakan dan kampungnya itu disediakan oleh suku dan kaumnya itu melalui pusako dulu nggak salah ya. Ya, ada bagian yang disediakan untuk itu. Maka karena secara agama pencarian penghulu nenek mama itu untuk anak istrinya. Jadi anak digadangan job pencarian. Kamanakan diurus jo pusako. Apakah pusako untuk mengurus anak kemanakan ini tersedia atau tidak sekarang? Satu persoalan. Persoalan lain lagi. Iya. Apakah sistem itu masih menjaga itu atau tidak? Jangan-jangan dia sudah menjadi hilang. Nah, apakah Makari melihat celah adanya tadi terobosan dari Pak Datuk katanya? Iya, saya katakan itu. Nah, Elkam memang organisasi fungsional nenek mama penghulu di dalamnya. Mereka adalah para penghulu nenek mama yang ada di suku dan kaumnya. Ya, memang secara struktural dia menjadi organisasi. Tapi saya yakin Pak Fauzi Bahar akan menjadikan diri beliau sebagai koordinator untuk menghimpun, mengakomodir, memfasilitasi pemikiran-pemikiran, masalah-masalah yang ada di setiap
penghulu nenek mamak di kampung dan nagari itu. Mhm. Jadi dia boleh saja struktural organisasinya, Iya. tapi saya pikir beliau sudah biasa jadi koordinator itu. Iya. Yang ketiga, bagaimana keputusan-keputusan politik itu dipengaruhi oleh lembaga-lembaga adat, karena yang mereka partai politik anak kemanakan di kampungnya. Oke. Kalau dia tidak mau ikuti nenek mamaknya, jangan dukung dia. Oke, ini Itu ini contoh. ini sepertinya Itu contoh. sudah ke praktis nih ya. Harus ada sesuatu yang Ya, kita ya, ya. pegang untuk kita. Maka Oke, tadi itu, Pak Datuk. Dina. Ya, ya Pak Datuk. Makanya tadi kemenakan beraja ke mamak tadi itu. Aha. Jadi kalau siapa yang tidak memberikan teladan, dia tidak pantas jadi utusan DPR atau Iya. negari. Makanya dia memberikan teladan dulu, Heeh. baru dia pantas dipilih jadi DPR gitu. Nah, kalau dia tidak menunjukkan teladan, duitnya banyak saja, jangan dipilih. Iya. Berarti bisa jadi nanti penguatan lembaga Akhlak. adat, iya, Iya. akhlak ya. Kemudian penguatan lembaga adat dan penguatan ke adat di masyarakat Iya. menjadi seleksi alam juga ini untuk pemilihan gitu ya. Ya, Iya, dan Elkam itu menjadi semacam tim yang mencoba memberikan solusi, memberikan pandangan-pandangan persoalan-persoalan adat. Ini saya pikir tantangan berat bagi Elkam. beliau, Hmm. karena ke depan akan berbeda dari apa yang sudah ada dan itu sudah berlangsung lama. Baik. Persoalan lagi, beliau tidak bisa dibiayai oleh APBD secara terus-menerus, Oke. karena dia termasuk organisasi massa. Hmm. boleh berbeda. Nah, bagaimana Pak? Jadi ini ada beberapa organisasi yang boleh dibiayai seperti Pramuka terus menerus itu, PMI terus menerus, termasuk Elkam ini. Elkam juga ya. Jadi Betul. bukan bantuan ibah gitu, bukan. Tetapi memang dianggarkan Dianggarkan. yang didukung oleh dengan perda juga. Jadi Dan itu sudah ada perda. Ya. Ah. Jadi tidak sama dengan bantuan-bantuan ke masjid gitu, bantuan Oke. ke organisasi sepak bola itu tidak. Iya. Ini Saya mau permanen. pernyataan itu saja. Ya. Persoalannya dari dulu tidak pernah cukup kateh sayui ke bawah tangguang. Iya. Sehingga nggak bisa bergerak. Iya, iya, iya. Sebagai organisasi dalam Oke. fungsinya nggak bisa bergerak. Memang logistik tidak menangkan perang, tapi tanpa logistik Perang tidak akan menang. Tidak mana. Luar Jadi biasa. memang anggarannya penting sekali. Iya, iya. Ya, kalau memang benar penting lembaga Iya, ini, iya, iya. maka dukung. Betul, Iya. betul. Baik, baik. Saya jadi apa ya? Rasanya nggak cukup nih waktu kita. Masih banyak hal-hal yang ingin kita kupas ini Pak Datuk dan Mbak Kari tentang persoalan penguatan lembaga adat ini ya ke depannya dan perannya. Namun waktu kita yang membatasi Pak Datuk dan Mbak Kari, mudah-mudahan lain waktu bisa kita lebih perluas lagi perbincangan kita tentang hal ini. Insyaallah. Dan terakhir nih Pak Datuk dan Mbak Kari, biar apa yang kita bicarakan juga bisa dibawa pulang nih ya. Ada titik-titik yang kita ambil. Saya pengen closing statement nih dari Pak Datuk dan Mbak Kari. Mungkin dari Mbak Kari dulu deh. Nah, nanti Pak Datuk penyimpulnya. Silakan Mbak Kari. Kalau memang kita menghargai warisan dari nenek moyang kita berbentuk budaya yang di dalamnya ada nilai-nilai, maka kitalah yang pertama harus menggunakannya, harus mewariskannya. Ketika ada masalah, orang Minang ini selalu saja dalam komunal. Jangan dibawa ke urusan individu. Oke. Baliannya, pangkalnya, di mana? Di komunalnya. Dalam bentuk apa? Suku, kaum, dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kari dan Pak Datuk sebagai penyimpul semuanya. Silakan Pak Datuk. Ya, bahwa Minangkabau ini sebetulnya sangat lengkap loh ya. Alamnya indah, kemudian budayanya tinggi, dan makannya enak. Iya, iya. Jadi alam Minangkabau ini sebetulnya mendukung untuk anak keponakan kita untuk membangun negeri. Artinya tidak selalu meninggalkan kampung dan merantau. Iya. Dihidupkan pariwisata, dijual kebudayaan kita ini, dijual dalam arti kata dipamerkan dalam orang yang tahu tentang budaya Minangkabau. Di Solok Selatan saja ada 1000 rumah adat gitu misalnya. Iya, betul. Mereka tinggal di rumah adatnya itu, mereka menjadi warga Minang agak 5 hari gitu ya. Iya, iya, iya. Bagaimana caranya memasak dan sebagainya, mungkin rendang. Dari itu
Minang ini sangat berpotensi untuk mandiri sebetulnya. Baik. Karena alamnya, pantainya, gunungnya, sungainya, danaunya, dan makan yang enak, culture-nya yang beradab ini adalah sesuatu hal yang perlu memang kita sangkutkan dengan pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan dan pariwisata. Iya. Dan semuanya tentu harus dikoordinir Ya. oleh nini mama yang kuat gitu. Yang kuat Nah, sehingga ketika tamu datang kan perlu peradaban ya, budaya tadi. betul. Nini mama yang berperan ya. Ya. Terakhir barangkali pesan untuk para nini mama di Sumatera Barat pada Tua, silakan. Ya, mama ini ya seperti katakan tadi tempat toladannya para keponakan, karena keponakan belajar ke mama, belajar ke mama gitu ya. Baik dalam ilmunya maupun dalam tata kerama kehidupan mama sehari-hari. Baik. Dari itu para mama ini jadikanlah ini sebuah ibadah seperti kita mendapatkan juga pahala dalam membina anak keponakan kita. Benar. Kalau menjadi sebuah pahala, menjadi ibadah, kita cenderung agak ikhlas gitu ya. Ikhlas, iya. Kita cenderung sedikit agak berupaya supaya ini terlaksana. Semangatnya berbeda Ya, pada Tua ya. Karena Oke. kata Allah ya selamatkan anak istri dan keluargamu Dari neraka. dari neraka. Oke, Allah luar wanti-wanti biasa. itu. Ini lengkap nih Pak Ngari ya. Datuk juga, ulama juga nih. Baik, pendengar dan pemirsa RRI di mana-mana berada. Tadi kita sudah dengarkan closing statement dua narasumber kita dan demikian maka itu artinya tuntas sudah obrolan budaya RRI Padang untuk malam ini, dan tentunya satu harapan kita bersama bahwa dengan penguatan kelembagaan dan juga peran nenek mama di Sumatera Barat nantinya akan menghadirkan para generasi-generasi mandiri, generasi-generasi kuat dari Sumatera Barat untuk membangun negerinya sendiri sehingga mereka menjadi tuan rumah di negerinya, bukan menjadi tamu lagi gitu ya. Baik, akhirnya kami pamit dari Obrolan Budaya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau. Dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang.